Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Kusuma, Prodi S1 Komunikasi Bahasa Inggris dan Bisnis Internasional angkatan 25, kelas 25A1, NIM 250415033. Masuk ke pembahasan tentang dua materi terakhir, yaitu morfologi dan sintaks. Langsung saja ke material identification. Yang pertama, my definition lagi kembali adalah morfologi adalah studi tentang struktur internal kata, bagaimana kata dibangun dari bagian-bagian kecil yang disebut morfem. Kemudian sintaks adalah studi tentang bagaimana kata-kata ini dirangkai menjadi frasa dan kalimat yang bermakna. And then what is the purpose of learning this material, gitu kan. Jadi tujuan mempelajari kedua materi ini adalah memahami bagaimana kata dibentuk dan bagaimana kata berfungsi dalam kalimat, sehingga kita lebih mudah menganalisis struktur bahasa. Lanjut, ada konsep dan teori. Konsep and theories. Important concepts. Morpheme, yaitu unit terkecil yang memiliki makna. And then free morpheme, bisa berdiri sendiri, misalnya book. Jadi kayak kembali lagi ke morfem itu adalah unit terkecil yang memiliki makna, dan free morpheme itu adalah unit terkecil yang memiliki makna namun bisa berdiri sendiri, contohnya book atau buku. Kemudian bound morpheme, tidak bisa berdiri sendiri kan, unit terkecil yang memiliki makna namun tidak bisa berdiri sendiri, misalnya imbuhan ed, add. Kemudian ada derivational morphology, membentuk kata baru atau mengubah kelas kata. Terus ada inflectional morphology, mengubah bentuk kata tanpa mengubah makna dasar. And then phrase structure, aturan susunan frasa seperti NV atau noun phrase, terus VP atau verb phrase, and then PP atau pronoun phrase mungkin. Tree diagram, itu representasi visual dari struktur sintaksis. Dan yang terakhir adalah konstituensi atau hubungan antar bagian kalimat. Kemudian ada key terms-nya. Pertama ada root, affix, stem, prefix, suffix, NP atau noun phrase, VP atau verb phrase, head, complement, and modifier. Examples and application, kembali lagi ke contoh dan pengaplikasiannya. Common examples, contoh yang paling umum ada morfologi, misalnya unhappy, itu terbentuk dari kata dari un plus happy, yang berarti artinya tidak bahagia. Contoh selanjutnya adalah teacher, gabungan antara kata teach dan teach artinya mengajar, dan itu adalah imbuhan untuk subjek pelaku, jadi teacher atau guru. Itu untuk contoh morfologi. Kemudian ada syntax. Di sini ada kalimat yang berbunyi the dog runs. Ada anjing itu berlari. Nah, kita harus bisa untuk menganalisis menggunakan tree diagram seperti yang diajarkan di kelas. Kita harus bisa menganalisis yang mana yang noun phrase dan mana yang verb phrase. Kemudian ada kalimat lagi, she bought a new phone. Dia, perempuan, membeli sebuah HP baru. Di kalimat ini terdapat verb phrase dengan complement plus modifiernya. Dan the easiest example adalah kata teacher, itu the easiest example, contoh yang paling mudah untuk menjelaskan derivasi karena perubahan affix langsung menghasilkan kata baru. And then illustration in practice, analisis morfem membantu memahami bagaimana sebuah kata membawa makna tertentu. Dalam sintaks, memahami struktur NP plus VP membantu memecah kalimat menjadi unit-unit logis. Then connection between topics, jadi ada hubungan antara morfologi dan sintaks.
Yang pertama ada lexical variation and its effect gitu. So, apa itu? Jadi, pilihan kosakata dapat menentukan bentuk morfologisnya. Misalnya beberapa kata mengikuti aturan regular, sementara yang lain irregular. Dalam sintaks, variasi kosakata bisa mengubah struktur kalimat. Misalnya kata tertentu hanya bisa menjadi head bukan modifier. And then difficulties and challenge. The difficult part adalah menganalisis tree diagram. Saestu, to be honest, memang menganalisis tree diagram saya masih sering kurang bisa untuk memecah lebih detail lagi tentang tree diagram dari sebuah kalimat. Ya intinya susah untuk menentukan kategori kata dan level frasanya. And then the confusing concepts itu ada perbedaan antara inflectional dan derivational morphology karena sering menipu, bentuknya sama-sama menggunakan affix. And then conclusion and personal understanding. Jadi untuk ringkasnya, morfologi ini membantu memahami pembentukan kata, sedangkan sintaks membantu memahami cara kata-kata itu disusun menjadi struktur yang lebih besar. And then the most important thing that I learned itu ada kemampuan untuk memecah bahasa menjadi satuan-satuan kecil dengan tree diagram tadi contohnya, sehingga analisisnya jauh lebih sistematis. And then the practical application. Jadi materi morfologi dan sintaks ini mungkin bisa sangat berguna untuk menganalisis grammatical structure, belajar bahasa baru, mengajar bahasa, dan memahami bagaimana kalimat dibentuk. And then suggestion for improvement. So for the lecturer again, materi morfologi dan sintaks ini akan sangat membantu. Metode pembelajarannya itu akan lebih membantu kalau latihan tree diagram dimulai dari kalimat yang sangat sederhana lalu naik tingkat secara perlahan. It's the this way I think. And how to review the material more easily adalah mungkin bisa aja dengan cara yang lebih kreatif, kayak pakai warna berbeda untuk tiap kategori, morfem, frasa, kayak gitu. And then latihan memecah kalimat setiap hari dengan cara konsisten. Jadi sekian review untuk morfologi sintaks dari saya Yoga Merkusuma. Kurang lebih dan salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.